ada beberapa step ya, untuk menganalisa efisiensi waktu algoritma rekursif. Yang pertama ini, tentukan metrik untuk ukuran input ya. Jadi sesuatu pada input, kalau dia membesar, maka pohon rekursinya makin lebat ya, atau node-nya makin banyak. Jadi sesuatu pada input, kalau misalnya pohon rekursinya makin lebat, kalau nilainya membesar, maka pohon rekursinya itu akan semakin lebat atau node-nya semakin banyak. Ya. Yang kedua, identifikasi basic operation algoritma. Nah, kita ambil saja satu operasi pada algoritma rekursi tersebut, di mana kalau misalnya algoritma tersebut dipanggil, maka operasi tersebut pasti dijalankan. Ya. 3, tentukan apakah untuk ukuran input yang sama, banyak eksekusi basic operation bisa berbeda. Jadi untuk input yang sama, apakah pohonnya kadang bisa lebat atau kadang node-nya sedikit. Kalau bisa beda-beda, ini berhubungan dengan nomor 4 ya. Kalau misalnya untuk metrik untuk ukuran inputnya sama, ya, lebatnya pohonnya sama, maka dia nggak perlu analisa best case, worst case, dan average case. Ya. Tetapi kalau misalnya untuk ukuran input yang sama, pohonnya bisa beda-beda, bisa lebat atau bisa sedikit node-nya, maka kita butuh analisa worst case, best case, maupun average case. Ya. Nomor 5, cari rumus langsung untuk menunjukkan jumlah basic operation dieksekusi. Nah, untuk yang nomor 5 ini kita menggunakan recurrence relation ya, seperti pada slide sebelumnya. Oke, kita masuk step by step-nya ya. 1, kita cari metrik untuk ukuran input ya. Sesuatu pada input yang jika itu membesar, maka banyak pemanggilan fungsi rekursif bertambah, atau pohonnya makin lebat, atau node-nya makin banyak ya. Pada algoritma pangkat x, n. Nah, banyaknya node itu tidak tergantung pada x. X itu tidak masalah ya, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah n atau pangkat. Nah, jika pangkat makin besar, maka pohonnya makin lebat atau pemanggilan fungsi rekursifnya makin banyak ya, atau node-nya juga makin banyak ya. Nah, jadi untuk kasus ini metrik untuk ukuran input adalah n ya, bukan x. Jadi sebagai contoh ya, misalnya di sini x-nya saya ubah 10 pangkat 4, 100 pangkat 4. Nah, antara 10 pangkat 4 dan 100 pangkat 4, itu kalau Anda gambar pohon rekursifnya itu sama. Ya, coba Anda gambar pohon rekursifnya untuk 10 pangkat 4 dan 100 pangkat 4. Maka jumlah node-nya itu sama. Ya. Sehingga nilai 10 dan 100 atau nilai X itu tidak pengaruh. Tidak pengaruh ya. Tapi seandainya, misalnya saya ubah 10, kita menghitung 10 pangkat 4 dan 10 pangkat misalnya pangkat 100. Nah, coba Anda buat pohon rekursifnya ya. 10 pangkat 4 dengan 10 pangkat 100. Pasti jauh lebih lebat
yang 10 pangkat 100. Ya. Jadi pada pohon rekursif, jumlah node itu tergantung pada N, bukan pada X. Kalau N-nya membesar, maka jumlah node-nya makin banyak. Kalau N-nya mengecil, jumlah node-nya makin sedikit. Maka N merupakan metrik untuk ukuran input. Ya. Jadi ini ya, sudah ini sudah. Nah, jadi efisiensi itu nanti dinyatakan sebagai fungsi dari N. Ya. Nanti dinyatakan sebagai fungsi dari N. Nah, saya harap ini jelas ya. Kalau misalnya Anda masih kebingungan, silakan Anda gambar ya. Anda gambar pohon rekursifnya untuk membandingkan jumlah node-nya. Yang pertama misalnya 10 pangkat 4 versus 100 pangkat 4. Nah, kalau X-nya diubah, ngefek nggak ke jumlah node-nya? Terus yang kedua, misalnya 10 pangkat 4 versus 10 pangkat 7. Nah, kalau N-nya diubah, ngefek nggak ke jumlah node-nya? Nanti akan kelihatan bahwa yang berpengaruh ke jumlah node-nya adalah N-nya. Ya. Sehingga N ini disebut sebagai metrik untuk ukuran input. Ya. Karena dia berpengaruh terhadap jumlah node. Anda ingat, jumlah node itu berpengaruh terhadap waktu eksekusi. Makin banyak jumlah node, waktu eksekusinya makin lama. Kemudian Anda tentukan basic operation ya. Jadi ambil salah satu operasi di dalam algoritma pangkat yang selalu dieksekusi kalau algoritma pangkat itu dipanggil ya. Nah, di sini kita akan ngambil if n sama dengan 1 itu sebagai basic operation. Setiap kali pangkat dipanggil satu kali, ya, algoritma pangkat dipanggil satu kali, maka basic operation dieksekusi satu kali di sini. Nah, Anda misalnya kalau mau menggunakan yang lain boleh, ya. Jadi return X boleh baris kedua, return X bisa Anda gunakan ya. Tapi di sini kita ambil yang mudah aja, baris pertama dari coding if n sama dengan 1 itu diambil sebagai basic operation ya. Kalau fungsi pangkat dipanggil sekali, dieksekusi sekali, maka basic operation juga dieksekusi satu kali ya.